Ke informasi lainnya, Saudara, Pemkab Purwakarta siap melaksanakan program pendidikan di barak militer bagi anak-anak yang dinilai bermasalah. Resimen Armet 1 digandeng untuk membina karakter 39 pelajar menjadi lebih baik. Pada gelombang pertama ini, 39 anak akan digembleng di Resimen Armet 1 selama 14 hari. Pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI dan mereka menjalani tes kesehatan serta psikologi. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain menjelaskan pembinaan ini bagian dari pendidikan karakter karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Sementara Komandan Resimen Armet 1 Sirayuda Batalion Artileri Medan 9 Kolonel Roni Junaidi membocorkan soal materi pembinaan yang akan diberikan. Melalui program ini, para pelajar akan menjalani latihan ketat dan telah disiapkan fasilitas seperti tempat tidur, ruang makan, hingga ruang belajar. Awalnya kita mau 40, tapi yang satu orang tuanya datang, tapi siswanya nggak datang malah. Lagi dicari sama orang tuanya, jadi yang kita terima 39. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya. Dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Dia sering bolos sekolah, yang tawuran, minuman keras, bolos, narkoba, ya itulah. Itu kriteria yang paling ini, yang tawuran itu yang paling menjadi kriteria pertama yang akan kita bina. Kami ingin menyampaikan terkait dengan materi. Pertama, setelah adik-adik ini datang, sekarang dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, dipekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Orang tua dari siswa yang menjalani pembinaan pendidikan karakter di markas TNI Resimen Armet 1 Sirayuda mendukung program pendidikan di barak militer ini. Orang tua telah mengizinkan anaknya berada di tempat pembinaan selama 2 pekan. Para pelajar akan menginap di salah satu gedung yang sudah disiapkan untuk program ini. Orang tua juga telah mempercayakan pendidikan kepada pemerintah lantaran anaknya kerap terlibat masalah. Lebih baik gitu. Iya, karena di rumah susah. Udah pusing ngedidiknya, Bu? Sama aja pusing. Bagi orang tua kan mau yang baik ke anak ya, kena nggak didengar, ya udah kalau bawa ke sini ya apa-apa, ya ridho aja. Ibu nggak keberatan ya, Bu ya? Enggak. Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anak. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Program pendidikan di barak militer bagi anak yang terlibat geng motor, tawuran hingga mengarah ke tindak kriminal di Jawa Barat mulai diberlakukan besok. Sejumlah daerah di Jawa Barat siap menjalankan program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy mengklaim program ini didukung rakyat Jawa Barat. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim. Dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang pernah melakukan hal serupa mengimbau Deddy Mulyadi perlu memperhatikan kesiapan keluarga saat anak dikembalikan usai mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Selain itu, hak anak juga wajib dipenuhi. Ini harus dilihat lebih utuh ya problemnya, dan termasuk juga tadi keluarga harus disiapkan juga gitu ya. Jangan sampai katakan 6 bulan atau setahun dia direhab gitu ya, dilakukan berbagai macam pendekatan,
Dan ini sebetulnya pernah dilakukan oleh KPAI beberapa tahun yang lalu ya, kerjasama dengan TNI juga gitu ya, terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tapi di keluarga ini karena kita tidak siapkan, maka dia kembali pada lingkungan semula gitu. Salah satu prinsip pelindungan anak itu kan mendengarkan pendapat anak juga gitu ya, nggak boleh kita paksakan juga gitu ya terkait situasi yang dia alami gitu ya. Hal itu senada dengan kritik Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani. Lalu menjelaskan perlu dikoordinasikan dengan semua pihak dan kajian lebih dalam agar mereka yang selesai menjalani pendidikan di barak militer tidak kembali membuat masalah. Untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena walaupun SMA merupakan binaan dari pemerintah provinsi, tapi kita jangan lupa bos itu dianggarkan dari APBN. Kalau ternyata di Jawa Barat sudah tidak mampu memaksimalkan guru BK, guru BP sehingga kemudian membutuhkan tentara, membutuhkan TNI untuk melakukan itu, sah-sah saja. Selama semua harus melalui kajian, didiskusikan dengan baik agar nanti outputnya jelas. Jangan sampai nanti keluar dari barak 6 bulan kembali lagi seperti itu. Program pendidikan di barak militer akan dimulai besok 2 Mei 2025. Selain di Bandung, Purwakarta dan Cianjur menyatakan siap melaksanakan program ini. Tim Liputan, Kompas TV.